Di episode sebelumnya, Bhisma sangat marah atas ketidakadilan yang terjadi di Hastinapura. Ia bahkan berniat menemui Maharaja Pandu dan meminta agar putra sulungnya, Yudhishthira, segera dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Namun, sebelum itu terjadi, sebuah kabar mengejutkan datang. Pandu dan Maharani Madri dikabarkan telah meninggal dunia. Bhisma tidak percaya mendengar berita tersebut. Sangkuni lalu berkata bahwa hanya Bhisma yang memiliki anugerah memilih waktu kematiannya sendiri, sementara manusia biasa tetap terikat pada siklus kehidupan dan kematian. Ia juga menjelaskan bahwa Madri telah mengorbankan nyawanya, sementara Kunti dan para Pandawa kini sendirian di tengah hutan. Mendengar itu, Bhisma segera memerintahkan agar persiapan dilakukan untuk membawa Kunti dan para Pandawa kembali ke Hastinapura. Menurutnya, putra mahkota Hastinapura tidak boleh dibiarkan hidup sendirian di hutan. Sementara itu, setelah mendengar nasihat Vrushali, Karna akhirnya pulang menemui Shon. Dengan sedih, Karna bertanya apakah adiknya baik-baik saja. Namun Shon menjawab sambil bercanda bahwa seseorang yang menerima 10 cambukan tentu tidak mungkin baik-baik saja. Karna lalu mencoba mengoleskan obat ke luka-luka Shon. Namun begitu obat menyentuh tubuhnya, Shon langsung menjerit kesakitan. Karna merasa sangat bersalah dan meminta maaf karena semua penderitaan itu terjadi akibat dirinya. Tetapi Shon justru tersenyum dan berkata bahwa sejak kecil dirinya memang sering menerima pukulan karena ulah sang kakak. Lalu Shon meminta sebuah hadiah. Ia ingin Karna membangun sebuah tempat di dunia ini, tempat orang-orang kasta rendah tidak lagi menerima cambukan dan penghinaan. Ia juga meminta sebuah rumah besar untuk dirinya di tempat itu. Karna pun berjanji akan mewujudkan keinginan tersebut. Ia bersumpah akan membalas setiap tetes darah yang telah ditumpahkan adiknya. Mendengar ucapan itu, Radha terkejut dan bertanya kepada siapa Karna ingin membalas dendam. Karna menjawab bahwa ia ingin membalas dendam kepada semua orang. Namun yang pertama adalah Bhisma. Ia bersumpah bahwa pada perayaan Basan Pancami nanti tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengubah keputusannya. Dursasana terkejut melihat Duryodhana duduk di atas singgasana raja. Namun Duryodhana meminta adiknya diam karena ia sedang membayangkan seluruh rakyat Hastinapura bersorak menyambut dirinya sebagai putra mahkota. Tiba-tiba Sangkuni datang dan memperingatkannya. Ia mengatakan bahwa jika Bhisma dan Widura mengetahui hal itu, Duryodhana pasti akan dihukum karena tahta tersebut belum menjadi haknya. Duryodhana menjawab bahwa meskipun belum sekarang, suatu hari nanti singgasana itu pasti akan menjadi miliknya. Sangkuni lalu mengingatkan bahwa sementara Duryodhana sibuk bermimpi, Bhisma dan Widura justru berencana menjadikan Yudhishthira sebagai pewaris tahta Hastinapura. Duryodhana pun cemas. Ia berkata bahwa Bhisma memiliki anugerah memilih waktu kematiannya sendiri, sehingga mustahil menyingkirkannya. Mendengar itu, Sangkuni hanya tertawa. Ia mengatakan bahwa Bhisma memang sulit dikalahkan, tetapi putra-putra Pandu tidak memiliki anugerah yang sama. Sementara itu, Adhirata sedang membawa obat untuk mengobati luka Shon ketika seorang prajurit datang membawa perintah dari Bhisma. Prajurit itu menyampaikan bahwa Adhirata harus segera mengantar Widura ke hutan. Kabar telah datang bahwa Maharaja Pandu telah meninggal dunia dan mereka diperintahkan membawa Kunti serta para pangeran kembali ke Hastinapura. Mendengar berita itu, Adhirata langsung terkejut. Saat itu ia teringat sebuah rahasia besar dari masa lalu. Ia teringat pesan bahwa Karna harus dijauhkan dari Kunti agar identitas aslinya tidak pernah terungkap. Karena jika Kunti mengakui Karna sebagai putranya, maka nama baik keluarga kerajaan akan hancur. Sambil menatap matahari, Adhirata berkata pelan bahwa zirah dan anting surgawi yang diberikan Dewa Surya kepada Karna ternyata justru telah menjadi musuh terbesar dalam kehidupan putranya sendiri. Shon, बैठने का प्रयत्न तो करो। सही ब्रदर जी।
Karena meminta Sean mencoba duduk agar tubuhnya bisa beristirahat. Namun Sean langsung menolak. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan duduk selama 1 tahun penuh. Rada yang melihat keadaan putranya merasa sedih dan bertanya apakah rasa sakitnya begitu parah. Namun Sean menjawab bahwa bukan rasa sakit yang membuatnya tetap berbaring. Menurutnya, jika ia mulai duduk dan hidup seperti biasa, maka penderitaan yang telah diterimanya akan kehilangan maknanya. Karena lalu mencoba membujuk adiknya, ia mengingatkan bahwa perayaan Basant Pancami tinggal 1 bulan lagi. Ia bertanya, apakah Sean tidak ingin datang menyaksikan ujian yang akan menentukan masa depannya? Mendengar pembicaraan itu, Adirata tiba-tiba teringat nasihat Bisma yang pernah mengatakan bahwa jika Karna tidak mampu mengendalikan ambisinya, maka suatu hari ia harus melepaskan putranya itu. Dengan wajah serius, Adirata berkata bahwa tidak akan ada ujian bagi Karna pada hari Basant Pancami. Karena terkejut, ia mengingatkan bahwa Bisma sendiri yang telah menetapkan ujian tersebut dan berjanji akan duduk di atas keretanya. Namun Adirata mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Karna. Ia yakin Karna tidak berniat lulus sebagai kusir. Karna pun mengaku bahwa dirinya memang tidak ingin menghabiskan seluruh hidupnya sebagai kusir. Mendengar itu Adirata marah. Ia bertanya apa yang sebenarnya ingin dicapai Karna. Menurutnya, Karna tidak akan pernah diizinkan menjadi seorang pemanah. Namun Karna juga tidak pernah berhenti menentang aturan dan tradisi. Adirata bertanya sampai kapan Rada harus hidup dalam ketakutan, sampai kapan dirinya harus terus meminta maaf kepada orang lain, dan sampai kapan Sean harus menerima hukuman akibat perbuatan kakaknya. Karna menjawab bahwa dirinya memiliki satu tujuan. Ia ingin menghancurkan tradisi yang membuat orang harus hidup dalam ketakutan, meminta maaf, dan menerima hukuman hanya karena kelahiran mereka. Mendengar jawaban itu, Adirata akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. Ia mengatakan bahwa demi rencana-rencana itu, Karna harus meninggalkan Hastinapura, karena tidak ada lagi tempat baginya di kota tersebut. Rada tidak percaya suaminya sanggup mengusir putra yang selama ini mereka besarkan. Dengan penuh harap, ia memohon agar Adirata berubah pikiran. Rada bahkan berjanji bahwa Karna tidak akan lagi mengangkat busur, tidak akan bertarung dengan para ksatria, dan tidak akan mencari masalah. Ia memohon agar Karna sendiri berjanji kepada ayahnya. Namun Adirata tetap menolak. Menurutnya, api tidak pernah bersumpah untuk berhenti membakar kayu. Begitu pula Karna yang tidak mungkin mengkhianati kodrat besar yang ada dalam dirinya. Adirata berkata bahwa keluarganya telah terlalu lama menanggung penderitaan. Mereka pernah terusir, hampir kehilangan nyawa, dan terus hidup dalam ketakutan karena kekuatan serta ambisi Karna. Karena itu, menurutnya tempat Karna bukan lagi di tengah masyarakat Hastinapura, melainkan di hutan bersama pamannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Adirata berpamitan. Ia harus menjalankan perintah Bisma untuk menjemput Ratu Kunti dan para Pandawa agar kembali ke Hastinapura. Di tempat lain, Duryodhana dan Sangkuni mendatangi seorang raksasa bernama Agniparva. Melihat sosoknya, Duryodhana merasa heran. Ia membayangkan akan bertemu pejuang mengerikan, tetapi orang yang berdiri di hadapannya justru tampak biasa saja. Sangkuni lalu menjelaskan bahwa pejuang yang paling berbahaya seringkali tidak terlihat menakutkan. Menurutnya, Agniparva adalah salah satu pejuang paling mengerikan yang pernah ada. Untuk menunjukkan kekuatannya, Duryodhana mengangkat gada dan menghantam tanah dengan keras, hingga permukaan bumi di sekitarnya retak dan terbelah. Namun Agniparva sama sekali tidak terkesan. Ia bertanya apakah para pangeran seperti Duryodhana hanya bertarung demi memuaskan kesombongan mereka. Menurutnya, para raksasa tidak bertarung demi kehormatan, melainkan demi imbalan yang setimpal. Agniparva lalu bertanya, apakah Sangkuni mampu membayar harga yang ia minta? Sangkuni tertawa dan menjawab bahwa setiap hari 1 kereta penuh makanan akan dikirim dari Gandhara untuk Agniparva dan saudara-saudaranya. Sebagai balasannya, ia meminta Agniparva membunuh para Pandawa. Agniparva menjawab dengan percaya diri bahwa membunuh manusia manapun adalah hal mudah baginya, bahkan jika mereka adalah para Pandawa. Namun Sangkuni segera mengingatkan bahwa para Pandawa bukan manusia biasa. Ia menjelaskan bahwa Bima adalah yang terkuat di antara kelima bersaudara. Dengan 1 pukulan saja, Bima mampu menghancurkan batu besar. Nakula adalah yang paling lincah, pedangnya bergerak begitu cepat hingga sulit diikuti mata. Sahadewa memiliki kemampuan menggunakan kapak yang membuat orang teringat pada Dewa Parashurama. Yudhistira, sang kakak tertua, memiliki kemampuan luar biasa menggunakan tombak. Tetapi menurut Sangkuni, yang paling berbahaya di antara mereka semua adalah Arjuna, putra Kunti. Untuk membuktikan ucapannya, Sangkuni menceritakan sebuah peristiwa yang baru saja dilaporkan oleh para mata-matanya. Ketika bangsa naga menyerang sebuah desa di dekat Sharanya, kelima Pandawa sendirilah yang maju menghadapi para penyerang. Tanpa bantuan pasukan besar, mereka berhasil melawan dan melindungi penduduk desa dari serangan tersebut.
Mendengar semua itu, Duryodhana mulai menyadari bahwa musuh yang ingin ia singkirkan jauh lebih berbahaya daripada yang selama ini ia bayangkan. पांडव साधारण मनुष्य नहीं अग्निपर्व मेरे गुप्तचर Sangkuni kemudian menjelaskan satu persatu kehebatan para Pandawa kepada Duryodhana dan Agniparva. Ia mengatakan bahwa Bima memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan satu hantaman gada di tangannya, Bima mampu menghancurkan batu besar hingga berkeping-keping. उन पांचों में सबसे बलवान है भीम Sangkuni lalu menceritakan tentang Nakula. Di antara kelima bersaudara, Nakula adalah yang paling lincah. Pedangnya bergerak begitu cepat, seolah mengikuti kecepatan pikirannya sendiri. में सबसे चपल है विचारों की गति से उसकी Selanjutnya Sangkuni menjelaskan kemampuan Sahadewa. Menurutnya, siapapun yang melihat Sahadewa menggunakan kapaknya akan langsung teringat pada Bagawan Parasurama, sang kesatria legendaris yang ditakuti banyak orang. Kemudian ia berbicara tentang Yudhistira, putra sulung Pandu. Sangkuni mengatakan bahwa Yudhistira memiliki kemampuan luar biasa dalam menggunakan tombak. Setiap lemparannya selalu tepat mengenai sasaran. Namun menurut Sangkuni, yang paling mengerikan di antara mereka semua adalah Arjuna, putra Kunti. Hujan anak panah yang dilepaskannya begitu banyak hingga mampu menutupi cahaya matahari. Sangkuni melanjutkan bahwa kekuatan gabungan kelima saudara itu pernah mengalahkan bangsa naga yang bahkan tidak mampu ditaklukkan oleh para kesatria terhebat sekalipun. Mendengar cerita itu, Agniparva hanya tersenyum, lalu meminta Sangkuni menyiapkan hadiah yang telah dijanjikan. Ia berkata bahwa setelah membunuh kelima Pandawa, jika hadiah itu tidak diberikan, maka Sangkuni juga akan menjadi korbannya. Bahkan menurut Agniparva, untuk menghadapi Raja Gandhara, satu jari saja sudah cukup. Duryodhana yang masih ragu kemudian menantangnya untuk membuktikan kekuatannya. Tanpa banyak bicara, Agniparva menunjukkan kemampuannya. Kekuatan yang diperlihatkannya membuat Duryodhana terkejut dan akhirnya percaya pada kemampuannya. Setelah melihat kekuatan Agniparva dengan mata kepala sendiri, Duryodhana dan Sangkuni tertawa puas. Mereka yakin tidak akan ada seorang pun yang mampu melindungi para putra Pandu. Sementara itu di tempat lain, Karna bersiap meninggalkan rumah setelah diusir oleh ayahnya. Dengan hati yang berat, Radha menyiapkan bekal perjalanan dan beberapa obat untuk putranya. Karna kemudian berkata bahwa waktunya untuk pergi telah tiba. Ia harus berangkat sebelum matahari terbit. Radha mencoba menahan kepergiannya. Ia mengatakan bahwa semua barang Karna bahkan belum selesai dikumpulkan. Namun Karna mendekat lalu berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan apapun selain kasih sayang seorang ibu. Bagaimana mungkin ia bisa membawa seluruh kenangan hidupnya dalam sebuah perjalanan? Radha memohon agar Karna menolak perintah ayahnya dan tetap tinggal. Tetapi Karna mengingatkan bahwa ibunya sendiri yang mengajarkan bahwa seorang anak harus menaati perintah ayahnya, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Radha bertanya bagaimana seorang ibu bisa merasa tenang melepas anaknya pergi. Karna menjawab bahwa ketenangan lahir dari tekad. Menurutnya, masa depan seorang anak dibentuk oleh tekad ayah dan ibunya. Meski tubuhnya masih dipenuhi luka cambukan, Sean berusaha berdiri sambil menahan rasa sakit dan tersenyum di hadapan kakaknya. Karna mendekatinya lalu berkata bahwa Sean pasti sangat senang karena dirinya akan pergi. Sean menjawab bahwa ia memang sangat senang. Ia bahkan menunjukkan matanya yang tidak meneteskan air mata sedikit pun. Dengan nada penuh kesedihan yang disembunyikan, Sean berkata bahwa kini ia bisa menjadi panglima pasukan Anga. Tidak akan ada lagi cambukan di punggungnya. Tidak akan ada lagi seseorang yang memenuhi pikirannya dengan mimpi-mimpi kebebasan. Tidak akan ada lagi perjuangan dalam masa depannya. Lalu Sean menambahkan bahwa sebenarnya ia juga tidak memiliki masa depan lagi. Mendengar itu, Karna hanya terdiam. Sebelum pergi, Karna meminta restu kepada ibunya. Ia berdoa agar kemanapun dirinya mengembara di muka bumi, ia selalu menemukan sosok seorang ibu di setiap tempat yang ia datangi.
Di hadapan jasad Maharaja Pandu dan Maharani Madri, kelima Pandawa berdiri dengan tegar. Widura meminta mereka maju untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayah dan ibu mereka. Kelima Pandawa kemudian memberikan doa dan penghormatan terakhir. Meski kesedihan begitu besar memenuhi hati mereka, tidak satu pun dari mereka menangis. Mereka berdiri teguh sambil menahan duka yang mendalam. Sementara itu, Frusali yang mengetahui Karna akan pergi segera menemuinya. Dengan sedih, ia bertanya apakah Karna benar-benar berniat pergi tanpa menemuinya terlebih dahulu. Karna menjawab bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk meminta Frusali ikut bersamanya. Bahkan ia tidak memiliki keberanian untuk meminta izin perpisahan. Namun Frusali berkata bahwa sebenarnya Karna tidak memiliki keberanian untuk membawanya ikut pergi. Karna menjelaskan bahwa dirinya memang tidak berhak meminta hal itu, karena jalan hidup yang akan ditempuhnya sangat sulit. Frusali lalu bertanya, apakah hidupnya akan menjadi mudah tanpa Karna? Karna hanya mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain. Mendengar itu, Frusali meminta satu sedekah sebelum Karna pergi. Bukankah semua orang mengenalnya sebagai Danfir, sang dermawan? Karna menjawab bahwa matahari akan segera terbit. Jika Frusali meminta nyawanya sekalipun, ia akan memberikannya. Namun Frusali tidak meminta nyawa Karna. Ia hanya meminta izin untuk menunggunya. Frusali meminta sebuah janji bahwa suatu hari nanti Karna pasti akan kembali dan mengakhiri penantiannya. Dengan air suci sungai Gangga sebagai saksi, Karna akhirnya berjanji. Ia bersumpah bahwa sebelum kematian datang, penantian mereka berdua akan berakhir. Suatu hari nanti, ia pasti akan kembali.